Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga di hari yang cerah ini kita semua, seluruh masyarakat yang jalan-jalan, berolahraga maupun sedang menyaksikan sebuah tontonan band dalam rangka juga menunggu hadiah-hadiah di depan lapangan di depan Gubernuran Kepala Daerah Provinsi Bali. Sebelum kami berbicara khususnya masalah narkoba, kami perkenalkan siapa saya ini. Nama saya Imadi Murde. Jadi pendidikan saya adalah sarjana pariwisata dan perhotelan. Jadi saya seorang purnawirawan Polri, perwira menengah purnawirawan yang pensiun tahun 2002. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang sebelumnya sudah saya berbicara di sini bahwa saya pernah ikut andil juga dalam penanggulangan teroris di Bali. Jadi belakangan ini saya sebagai Ketua UMAS, Badan Koordinasi Gerakan Mencegah dan Mengobati Korban Narkoba serta Penyakit AIDS. Jadi ketua saya adalah Saudara Martin. Saya ditugaskan sebagai kepala UMAS-nya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sampaikan beberapa pengalaman yang saya telah dengar dari seorang teman saya, seorang karyawan hotel di Bintang 5 di kawasan Nusa Dua, yang mana beliau itu adalah seorang direktur daripada sumber daya manusia di sebuah hotel Bintang 5. Memiliki kekayaan rumah mewah, mobil 9, ya, di kawasan Kereneng. Jadi korban narkoba dia. Anaknya tiap hari ganti-ganti mobil, membawa mobil ganti-ganti terus, dipelajari oleh penjahat narkoba. Jadi penjahat tersebut melamar sebagai sopir, diterima oleh ayahnya. Ya silakan Bapak sebagai sopir anak saya. Ya Pak, kasihan anaknya, masa ya sekolah tidak didampingi oleh sopir. Jadi dia memiliki anak 2 orang, 1 laki dan 1 perempuan. Yang rencananya anak tersebut disekolahkan di Australia, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Rencananya disekolahkan di Australia, tetapi gagal semua karena dia adalah bagian daripada korban narkoba. Apa jadinya akibat korban narkoba, Pak? Dia ketagihan narkoba, keranjingan narkoba, addicted bahasa Inggrisnya, addicted, ketagihan. Jadi kalau dia pergunakan sabu-sabu yang keren sekarang, 4 jam dia harus sakau, Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengar di sini yang saya cintai, sakau dia, jadi 4 jam bisa sakau. Bayangkan, kalau tidak dapat lagi, dia sakau, merintik dia kesakitan. Makanya harus dia dapat barang itu. Lama-lama dia jatuh miskin, mobilnya habis semua. Jadi jualan jajan dia, berdua tuh jualan jajan. Sampai-sampai akhirnya untuk mendapatkan sabu-sabu, dia harus mengambil barang-barang, kopi, rokok, gula,
di koperasi bapaknya bekerja. Jadi dia jual di luar, dia jual untuk mendapatkan atau untuk mampu membeli narkoba. Jadi itulah tantangan yang luar biasa kalau anak-anak kita sampai-sampai mempergunakan barang yang haram itu. Jadi sebagaimana yang didengungkan oleh Bapak Presiden bahwa narkoba adalah musuh kita utama. Ya, di samping korupsi dan teroris, narkoba musuh utama. Jadi lebih dari 60 orang minta gerasi kepada Presiden. Namun ditandatangani, tetapi ditolak kata Jokowi. Karena tidak ada ampun bagi yang sudah kena hukuman mati. Jadi sudah diterapkan beberapa kali di Indonesia, di daerah Nusa Kambangan oleh pemerintah kita, oleh Presiden kita Joko Widodo. Jadi sudah dilaksanakan eksekusi. Itu maksudnya supaya membuat jera, tidak berani melakukan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, merugikan bangsa Indonesia di dalam rangka membangun bangsa Indonesia ke depan. Jadi ketahuilah bahwa korban narkoba satu hari 50 orang yang meninggal korban narkoba. Satu bulan 50 kali 30 berapa itu? 1.500. Kalau satu tahun, hitung aja itu. Lebih daripada 180. Lebih daripada 18.000 meninggal akibat narkoba. Bayangkan itu. Betapa ruginya kita sebagai negara yang akan maju dan maju untuk bagaimana kita bersaing di dalam rangka ekonomi global ini. Itu terutama. Bayangkan itu, sampai korban narkoba demikian banyaknya. Makanya Bapak Presiden kita Jokowi menyatakan perang dengan narkoba. Juga baru-baru ini Bapak Gubernur kita Imade Mangku Pastike telah mendeklarasikan BANI, Barisan Anti Narkoba Nasional Indonesia, di depan Bajra Sandi. Jadi suatu deklarasi yang luar biasa untuk menghalau, mencegah narkoba, sehingga masyarakat kita pintar, jadi pintar semua, tidak akan terpengaruh oleh narkoba. Bahkan masyarakat kita akan memberikan informasi secepat mungkin kepada polisi maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya. Hanya sekian dulu. Jadi dari saya, lain kali saya akan sambung lagi dengan beberapa pengalaman saya yang telah saya lakukan selama saya jadi Polri. Saya telah menangkap beberapa kasus-kasus narkoba juga. Di antaranya pada tahun 1976, tepatnya 9 Agustus 1976, di mana ada pesawat Cessna membawa ganja seberat 610 kg. Yang pelakunya adalah Donald Andrew Ahern dan David Alan Rip. Jadi mereka berdua membawa ganja dari Langkawi Island yang tujuannya ke Port Moresby dan lanjut ke Australia. Jadi kami dengan teman-teman Bea Cukai dan Imigrasi, kami berhasil tangkap di sini di Airport Internasional Ngurah Rai. Ya, pada kurang lebih jam 11 siang tanggal 9 Agustus 1976. Kami tangkap, kami giling bawa ke Polda. Jadi kebetulan, mohon maaf, bukan ngomong besar, saya waktu itu sebagai pembantu penyidik, saya membantu penyidik kopilotnya, didampingi oleh seorang perwira waktu itu. Saya disangka sudah perwira oleh Kapolda.
yang waktu itu Kapoldanya adalah Bapak Brigjen Hartawan. Beliau tinggal di sebelah timur ini, sebelah timur lapangan Renon. Beliau memiliki rumah. Oh, saya kira kamu sudah perwira. Saya masih sarjan, saya bilang itu. Jadi nanti kamu harus sekolah perwira, katanya. Siap, jenderal itu. Jadi saya memeriksa sampai pagi, sampai jam 4 pagi saya periksa. Jadi di sana saya memperoleh pengakuan bahwa dia pernah menghisap ganja di Belanda, menghisap ganja di luar negeri. Jadi itulah yang saya pakai bukti bahwa dia benar-benar mengetahui yang dimuat itu adalah ganja. Sedangkan Donald yang diperiksa oleh Letnan 1 Tantre, Pak Nyoman Tantre, diperiksa oleh beliau, tetap tidak mengakui bahwa yang dimuat itu ganja. Yang dimuat adalah cu. Cu artinya tembakau untuk mesisigan untuk rakyat Papua New Guinea, katanya. Saya bukan memuat ganja, tetapi bukti pengakuan dari kopilotnya mengakui bahwa yang dimuat itu adalah ganja. Dan dia pernah merasakan ganja di Belanda. Itulah yang menguatkan alat bukti kami, sehingga berhasil memutuskan suatu vonis, yaitu pilotnya kena 20 tahun dan kopilotnya 17 tahun. Itu masih penjaranya di sini di Pekambingan tuh, di Jalan Diponegoro. Yang satu kopilotnya ditaruh di Karangasem, yang satu ditaruh di sini, dipenjarakan di LP Denpasar. Apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara, ya terutama Bapak Gubernur yang saya hormati? Apa yang terjadi? Kopilotnya itu lari, escape dia. Dan kopilotnya juga escape. Lari, dia mempergunakan paspor palsu, foto palsu, dia bikin kumis dan lain sebagainya. Sehingga sulit dilacak di airport. Dia lari atau dia escape melalui airport internasional Ngurah Rai sebagai penumpang biasa. Coba agak bayangkan itu. Yang mana saya pernah melihat Donald Andrew Ahern jalan-jalan di Gajah Mada. Saya betul-betul tidak puas, saya marah saya. Kenapa Donald Andrew Ahern jalan-jalan beli obat walaupun dikawal oleh anaknya Putu Benum SH waktu itu, kepala penjara Denpasar. Anak buahnya Bapak Putu Benum maksudnya dikawal. Kenapa diberikan? Saya bilang, kenapa diberikan dia? Udah ini atas perintah Putu Benum, dia mau beli obat. Hati-hati loh. Ini dedengkotnya penyelundupan narkoba ini. Ini pura-pura aja dia sakit dan lain sebagainya. Alasannya untuk bisa nanti komunikasi dengan sindikatnya. Jangan-jangan dia mau lari, ini buktikan nanti. Akhirnya apa? Saya buatkan laporan kepada Kapolda waktu itu. Langsung saya buatkan laporan informasi. Kapolda memberikan teguran langsung kepada Kepala Penjara, Bapak Putu Benum SH waktu itu. Betul apa yang saya laporkan. Terjadilah escape. Jadi lari keduanya. Dari Karangasem satu dan di Denpasar satu. Kita mendapat informasi dari Australia, dari kepolisian Australia, bahwa dia escape itu melalui pelabuhan udara internasional Ngurah Rai, sebagaimana layaknya penumpang dengan paspor palsu, identitas palsu. Bayangkan itu, kita sudah kecolongan. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Tujuan saya adalah suatu motivasi bahwa jangan kita di Bali ini, seluruh masyarakat Bali jangan terpengaruh oleh narkoba. Sekian dan terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat seluruh Bali. Sebagai akhir, saya akan tutup dengan Om Santi, 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 Om.